karena anaknya gagal menikah, orang tuanya sampai takut keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang tua sampai takut ketemu dengan tetangga karena kamu gagal menikah dengan mantan. Mantan akan sengsara. Ya. Jadi banyak yang mungkin pernah punya pengalaman, entah pengalaman dia sendiri, entah pengalaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Sudah hampir menikah, tahu-tahu di-cancel oleh mantannya. Ya, ada yang sudah cerita-cerita ya, misal kalau arisan keluarga itu ya, arisan terah itu. Pokoknya sudah cerita orang tua kepada saudara-saudara bahwa anaknya akan segera melamar seorang wanita, atau kalau anaknya wanita akan ada laki-laki yang akan segera melamar, rencananya akan menikah bulan ini. Nah, gitu kan? Bahkan ada tuh yang sudah sampai nyetak undangan pernikahan ya, sudah membuat panitia pernikahan. Kan biasanya kalau kita di kampung-kampung ya, kalau pesta pernikahan itu kan ada kepanitiaannya ya. Nah, kepanitiaannya itu terdiri dari para tetangga ya, para pemuda dan seterusnya. Ya, ndak taunya tiba-tiba di-cancel oleh si mantan itu tadi. Ya. Kalau pernikahan di kota kan biasanya pakai IO ya. Tapi kalau di kampung biasanya pakai kepanitiaan. Nah, kepanitiaannya tadi kan tetangga-tetangga. Nah, wajar kan kalau kemudian karena anaknya gagal menikah, orang tuanya sampai takut keluar rumah, lebih stres lagi. Karena apa? Karena nanti kalau keluar rumah tentu harus selalu mengulang-ulangi ya cerita kenapa sampai gagal menikah dan begini dan begitu dan seterusnya. Nah, sehingga banyak orang tua yang ketika seperti itu sampai takut keluar rumah ya, karena nanti ditanya macam-macam oleh tetangga, malah tambah pusing sendiri. Nah, jadi ya, mantan yang seperti itu kan, wah itu kezolimannya luar biasa. Ya, maka kezolimannya itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Dia juga akan merasakan bahkan lebih berat lagi. Entah gagal menikah, entah hampir menikah dan kemudian dicampakkan oleh pasangannya, ya, atau sudah berhasil menikah, kemudian bercerai. Artinya apa? Kalau sudah berhasil menikah itu kan sudah habis-habisan tuh untuk pesta pernikahan segala macam. Nggak taunya baru berjalan pernikahan beberapa bulan bercerai dalam keadaan tidak punya lagi tabungan, tidak punya apa-apa dan seterusnya. Nah, jadi dia akan merasakan penderitaan itu ya, karena yang namanya kezoliman itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-23 kita diajarkan, ya ayuhan nas innama baghiyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kezolimanmu itu akan menimpa dirimu sendiri. Ya.
itu secara otomatis akan terjadi. Belum lagi ditambah dengan misal yang sudah dikhianati ini, yang sudah dijanjikan untuk menikah, ternyata pernikahannya di-cancel itu, dia betul-betul merasa terzolimi, dia berdoa ya agar mantannya sengsara. Orang tuanya juga berdoa agar mantan anaknya ini yang sudah juga membuat dia menderita, itu agar lebih menderita lagi. Maka akan double-double lah kesusahan bagi hidup si mantan yang zolim tadi. Karena kan doa orang yang terzolimi itu kekuatannya luar biasa. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Doanya mustajab. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.